Syekh Jangkung, seorang wali dengan karomah luar biasa, diusir oleh Sunan Kudus bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesaktiannya yang dianggap nyeleneh. Di dunia dakwah yang penuh dengan keajaiban, apakah benar kekuatan luar biasa harus menjadi pusat perhatian, ataukah ketulusan dan kesederhanaan yang harus diutamakan? Ikuti perjalanan kontroversial Syekh Jangkung, wali yang diusir karena karomahnya, dan temukan pelajaran spiritual yang lebih dalam dari sekadar keajaiban. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin. Saridin yang kelak dikenal sebagai Syekh Jangkung atau Mbah Saridin, lahir di sebuah desa kecil di pesisir utara Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sejak kecil, ia sudah berbeda. Tidak seperti anak-anak lain yang bermain riang, Saridin selalu terpesona dengan hal-hal yang lebih besar, kehidupan yang penuh makna dan pertanyaan-pertanyaan besar tentang Tuhan dan kehidupan. Sebagai anak dari Sunan Muria, seorang wali besar, ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ajaran agama dan kebijaksanaan. Dari kecil ia sudah diajarkan untuk memandang dunia dengan hati yang penuh rasa ingin tahu. Namun, ada satu hal yang membuat Saridin berbeda dari anak-anak lainnya. Ia memiliki semacam karomah, keajaiban yang jarang terlihat pada anak seusianya. Saat usia mudanya, ia mampu melihat hal-hal yang tak terjangkau oleh kebanyakan orang. Ia bisa merasakan energi yang mengalir di dalam diri orang-orang, bahkan meraba rahasia-rahasia alam semesta yang tersembunyi. Saridin tak pernah membanggakan kemampuan luar biasa itu. Sebaliknya, ia lebih suka menggunakannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Namun, karomah itu menarik perhatian orang banyak, dan disitulah masalah dimulai. Masyarakat mulai bergosip tentang dirinya. Beberapa menganggapnya sebagai anak yang istimewa, sedangkan yang lain merasa takut dan curiga. Mereka tidak mengerti bagaimana seorang anak bisa memiliki kemampuan seperti itu. Orang tua dan guru-guru di sekitarnya mulai merasa cemas, takut jika Saridin akan menjadi anak yang sombong atau terlalu percaya diri dengan kekuatannya. Ayahnya Sunan Muria melihat potensi besar pada Saridin, tetapi ia juga tahu bahwa untuk menjadi seorang wali yang sejati, Saridin harus belajar banyak hal, terutama tentang kerendahan hati. Sunan Muria pun mengirim Saridin untuk belajar di pesantren Sunan Kudus, berharap bahwa di sana Saridin akan menemui pelajaran hidup yang lebih mendalam dan menemukan jalan yang lebih lurus. Di pesantren itu, Saridin menemui banyak orang dengan kemampuan luar biasa, tetapi juga banyak yang mengajarkan tentang kesederhanaan dan kebijaksanaan. Disinilah kehidupan Saridin yang tenang mulai diuji. Ketika ia datang, banyak yang mulai menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ia adalah anak muda yang memiliki kemampuan yang luar biasa, sebuah karomah yang bisa membuatnya menjadi legenda, atau bahkan dianggap sebagai ancaman oleh beberapa pihak. Saridin menyadari satu hal, keajaiban yang dimilikinya bukanlah untuk dipamerkan, tetapi untuk dipahami. Di tengah pesatnya perjalanan dakwah yang ia hadapi, ia akan belajar bahwa bukan kekuatan yang membuat seseorang dihormati, tetapi kebijaksanaan dan kemampuan untuk mengendalikan ego sendiri. Hari-hari pertama di pesantren Sunan Kudus adalah masa-masa yang penuh dengan perenungan bagi Saridin. Ia mulai merasakan tekanan dari apa yang harus ia tunjukkan kepada dunia. Apakah ia akan membiarkan kekuatan luar biasa itu mengendalikan dirinya? Ataukah ia akan mengendalikannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan? Jawaban atas pertanyaan itu akan mempengaruhi seluruh perjalanan hidupnya. Saridin merasa hatinya berat saat merenung. Apakah benar aku harus membiarkan karomah ini mengendalikan jalan hidupku? Atau akukah yang harus mengendalikan karomah ini? Begitu banyak pertanyaan yang terpendam dalam pikirannya, dan dia merasa seolah-olah perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Ketika ia memasuki pesantren Sunan Kudus, ia menyadari bahwa ini adalah tempat yang akan mengajarkan lebih dari sekadar ilmu agama. Di sini ia akan diuji, bukan hanya oleh orang lain, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Sunan Kudus, seorang wali besar yang dikenal bijaksana,
melihat potensi yang luar biasa pada Saridin. Namun, ia juga tahu bahwa potensi itu bisa berbahaya jika tidak dibimbing dengan hati-hati. Pada suatu hari, Sunan Kudus mengundang Saridin untuk berbicara empat mata. Dalam pertemuan itu, Sunan Kudus memberikan ujian pertama yang akan menguji seberapa dalam Saridin memahami arti dari kesederhanaan dan kebijaksanaan. "Saridin," kata Sunan Kudus dengan nada yang tegas, "apakah engkau tahu, apakah setiap air pasti ada ikannya?" Saridin merasa terkejut. Ia sudah biasa berhadapan dengan ujian-ujian yang lebih berat, namun pertanyaan ini terasa berbeda. Seakan-akan setiap kata Sunan Kudus adalah sebuah ujian yang menyentuh dasar-dasar kepercayaannya. Saridin menatap mata Sunan Kudus, dan dengan keyakinan yang datang dari dalam hatinya, ia menjawab, "Setiap air pasti ada ikannya, Sunan." Jawaban itu keluar begitu saja, tanpa ragu. Saridin merasa bahwa inilah jawaban yang benar, meskipun mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia pahami. Sunan Kudus tidak langsung memberikan penilaian. Dia hanya tersenyum bijaksana, lalu berkata, "Mari kita lihat apakah jawabanmu benar." Sunan Kudus meminta salah satu santri untuk memetik kelapa dari pohon yang tumbuh di pekarangan pesantren. Saridin menyaksikan dengan penuh perhatian. Saat kelapa itu dibelah, semua mata santri terbelalak. Di dalam kelapa, terlihat ikan yang berenang dengan bebas. Keajaiban itu membuat seluruh pesantren terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Saridin sendiri terdiam. Sebuah keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Keajaiban yang ia ucapkan ternyata benar-benar terjadi. Semua santri terperangah dan Saridin merasa hatinya berdebar. Beberapa santri mulai berbisik, memuji dan berkomentar tentang kemampuannya. Tetapi ada juga yang merasa cemas, seolah-olah apa yang baru saja mereka saksikan adalah sesuatu yang terlalu besar untuk dipahami. Mereka merasa bingung dan khawatir. Sunan Kudus yang hanya diam menyaksikan akhirnya berkata, "Saridin, karomah yang kau miliki memang luar biasa. Tetapi ingatlah, jangan biarkan kemampuanmu ini mengaburkan jalan dakwah yang benar. Keajaiban bukanlah untuk dipamerkan, tetapi untuk mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan." Kata-kata itu menghujam dalam hati Saridin. Ia merasa seperti ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya, mengingatkan bahwa karomah yang ia miliki bukanlah untuk kebanggaan diri, melainkan untuk tujuan yang lebih besar. Namun, keajaiban itu tetap membawa dampak. Beberapa santri yang menyaksikan mulai merasa tidak nyaman. Mereka menganggap bahwa Saridin terlalu menunjukkan kemampuannya dan mulai meragukan niat di balik kejadian tersebut. Bahkan, ada beberapa yang mulai mencibirnya, menganggapnya pamer ilmu. Saridin merasa terpukul oleh keraguan-keraguan itu. Ia tidak tahu harus bagaimana, karena selama ini ia hanya ingin membantu dan menunjukkan kebenaran. Sunan Kudus, yang tampaknya menyadari perasaan Saridin, akhirnya berkata dengan lembut, "Jangan biarkan pendapat orang lain membuatmu ragu. Ingat, dakwah yang sejati tidak memerlukan keajaiban untuk diterima. Cukup dengan ketulusan hati dan kebijaksanaan." Kata-kata itu menyentuh Saridin, tetapi di satu sisi, ia merasa bimbang. Apa yang harus ia lakukan dengan karomah yang telah Tuhan berikan padanya? Apakah ia harus menyembunyikannya? Ataukah ia harus menunjukkan kekuatan yang luar biasa itu? Saridin merasa seolah-olah ia berada di persimpangan jalan yang penuh dengan pertanyaan. Hari-hari berikutnya Saridin mencoba untuk memahami arti dari kata-kata Sunan Kudus. Ia mulai berusaha menahan dirinya untuk tidak selalu menggunakan karomahnya sebagai solusi atas setiap masalah yang datang. Saridin tahu bahwa perjalanan spiritualnya baru dimulai, dan ujian ini hanyalah permulaan dari perjalanan panjang yang akan mengajarkannya lebih banyak lagi tentang kesederhanaan, kebijaksanaan, dan pengabdian kepada Tuhan. Hari-hari setelah ujian pertama itu, Saridin merasa hatinya semakin berat. Kata-kata Sunan Kudus terus menggema dalam pikirannya.
Dakwah yang sejati tidak memerlukan keajaiban untuk diterima. Cukup dengan ketulusan hati dan kebijaksanaan. Meski ia berusaha untuk menahan diri, rasa ingin menunjukkan kemampuan luar biasanya selalu menggoda. Keajaiban yang ia miliki, yang dulu ia anggap sebagai berkah, kini terasa seperti beban yang terus menekannya. Saridin bertanya-tanya dalam hati, apakah ia mampu berjalan di jalan dakwah yang sesungguhnya tanpa mengandalkan karomah yang telah Tuhan anugerahkan padanya. Satu hari saat para santri sibuk mengerjakan tugas mereka, Saridin berdiri di dekat sumur, menatap air yang tenang di bawah permukaan. Dalam keheningan ia mendengar suara bisikan dari dalam dirinya. Gunakan karomahmu, tunjukkan pada mereka bahwa kamu mampu. Suara itu terdengar begitu jelas, seperti sebuah dorongan yang tak bisa ia hindari. Saridin menutup matanya sejenak, mencoba untuk menenangkan dirinya. Namun, godaan itu semakin kuat. Dalam kebingungannya, Saridin melangkah menuju keranjang yang biasa digunakan para santri untuk mengambil air dari sumur. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk menguji dirinya sendiri. Apakah ia bisa menahan dorongan itu? Di hadapan beberapa santri yang sedang mengerjakan pekerjaan mereka, ia menyelamkan keranjang berlobang itu ke dalam sumur. Tanpa diduga, air yang seharusnya tumpah justru tetap tertahan di dalam keranjang. Meskipun keranjang itu penuh dengan lubang-lubang besar, dengan cepat air itu dipindahkan ke bak mandi tanpa satu tetes pun yang terbuang. Para santri yang melihatnya terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa di antara mereka mulai berbisik, dan ada yang langsung berlari memberitahukan Sunan Kudus tentang kejadian itu. Saridin merasa hati dan pikirannya berkecamuk. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa bangga atau malu. Keajaiban yang ia tunjukkan kembali membuatnya menjadi pusat perhatian, dan meskipun para santri terlihat kagum, ia merasakan ada sesuatu yang semakin menjauhkan dirinya dari ketenangan batin. Sunan Kudus yang mengetahui kejadian tersebut langsung memanggil Saridin. Suasana di pesantren menjadi semakin tegang. Saridin berdiri di hadapan Sunan Kudus dengan kepala tertunduk. Ia tahu bahwa kali ini ujian yang lebih besar sedang menantinya. Saridin, kata Sunan Kudus dengan suara yang dalam dan penuh arti, aku tidak ingin melihatmu menjadi sombong dengan karomah yang diberikan Tuhan. Keajaiban itu bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk membantu umat dalam kesederhanaan. Saridin hanya bisa menunduk, mencoba untuk menerima kata-kata yang berat itu. Sunan, aku tidak bermaksud, ucapnya dengan suara pelan. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku memiliki kemampuan untuk membantu mereka. Sunan Kudus menatap Saridin. Dalam-dalam, seolah-olah melihat jauh ke dalam jiwanya. Membantu umat bukan berarti menunjukkan apa yang kita miliki. Itu adalah ujian terbesar. Seorang wali sejati akan membantu tanpa terlihat, memberikan tanpa mengharapkan pujian. Jika kau terus seperti ini, kau hanya akan terjebak dalam kebanggaan dirimu sendiri. Saridin merasa seakan-akan ada yang runtuh dalam dirinya. Keajaiban yang ia miliki, yang dulu ia anggap sebagai berkah, sekarang terasa seperti batu besar yang menekan hatinya. Ia mulai merasakan bahwa untuk berjalan di jalan dakwah yang sejati, ia harus melepaskan keinginan untuk menunjukkan kemampuannya kepada dunia. Ia harus belajar untuk hidup dalam kerendahan hati, bukan dalam bayang-bayang kekuatan yang ia tunjukkan. Sunan Kudus melanjutkan, Saridin, ingatlah ini. Keajaiban terbesar adalah saat seseorang mampu mengendalikan dirinya, bukan ketika ia mampu mengubah dunia dengan kemampuan luar biasa. Aku percaya pada potensi dirimu, tetapi ingatlah bahwa setiap langkahmu harus dipenuhi dengan kebijaksanaan. Saridin mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya ia merasa ringan. Tidak ada lagi rasa bangga atau keinginan untuk pamer kepada orang lain. Ia mulai memahami bahwa perjalanan dakwah yang sejati adalah perjalanan dalam diri sendiri, untuk menundukkan ego dan menemukan jalan yang penuh kebijaksanaan dan ketulusan hati. Dengan penuh tekad,
Saridin memutuskan untuk mengubah cara pandangnya. Keajaiban yang ia miliki kini tidak akan ia gunakan untuk mendapatkan pengakuan, tetapi sebagai cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan membimbing umat dengan cara yang lebih sederhana. Perjalanan spiritualnya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah keajaiban air yang tidak tumpah itu, suasana di pesantren mulai dipenuhi dengan pembicaraan hangat tentang Saridin. Beberapa santri terkesan dan mengagumi kemampuan luar biasa yang ditunjukkan Saridin, sementara yang lain mulai meragukan niat di balik perbuatannya. Beberapa santri merasa bahwa apa yang dilakukan Saridin adalah hal yang tidak pantas dilakukan di hadapan seorang wali besar seperti Sunan Kudus. Mereka mulai berbisik di sudut-sudut pesantren, mempertanyakan apakah tindakan Saridin tersebut benar-benar sesuai dengan nilai-nilai dakwah yang diajarkan di pesantren ini, atau justru sebaliknya, bisa mengganggu keharmonisan yang selama ini terjaga. Sunan Kudus, yang selama ini melihat potensi besar dalam diri Saridin, merasa cemas dengan dampak dari peristiwa tersebut. Bagi Sunan Kudus, kejadian ini bisa merusak keharmonisan yang telah dibangun dalam pesantren yang selama ini dijalankan dengan penuh ketelitian dan tradisi. Saridin, yang awalnya dilihat sebagai sosok yang penuh harapan, kini memunculkan pertanyaan besar di hati Sunan Kudus. Sebagai seorang guru dan pembimbing, Sunan Kudus mulai meragukan apakah Saridin memang cocok dengan cara-cara yang ia terapkan di pesantrennya, yang menekankan ketenangan, kesederhanaan, dan kebijaksanaan dalam berdakwah. Pikiran Sunan Kudus semakin terganggu. Ia memutuskan untuk memanggil Saridin dan berbicara empat mata, agar bisa lebih memahami alasan di balik tindakan Saridin yang selalu menonjolkan keajaiban-keajaiban tersebut. Di hadapan Sunan Kudus, Saridin dengan rendah hati menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud merendahkan atau menyombongkan diri. "Sunan, saya hanya ingin berbagi karomah yang diberikan kepada saya oleh Tuhan," ujar Saridin dengan tulus. "Saya percaya ini adalah anugerah yang harus saya gunakan untuk membantu umat dan membimbing mereka." Saridin benar-benar merasa bahwa karomah yang ia miliki adalah amanah, dan ia tidak pernah berniat untuk pamer atau menarik perhatian orang lain. Namun, meskipun penjelasan Saridin terdengar tulus, Sunan Kudus tetap merasa bahwa tindakan Saridin bisa mengganggu tatanan yang sudah dibangun dalam pesantren. Sunan Kudus percaya bahwa ilmu dan kesaktian seharusnya digunakan dengan hati-hati dan tidak untuk pamer atau menarik perhatian orang lain. Sebagai seorang wali besar, Sunan Kudus merasa bahwa tidak semua orang bisa menerima karomah yang ditunjukkan begitu terang-terangan, apalagi jika itu bisa mengganggu keharmonisan di antara para santri. Ilmu dan karomah itu adalah amanah Saridin, bukan untuk dilihat oleh orang banyak, tetapi untuk memberikan manfaat tanpa pamrih, kata Sunan Kudus dengan nada yang penuh makna. Akhirnya, setelah berpikir panjang, Sunan Kudus memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Meskipun ia menyadari bahwa Saridin memiliki potensi besar, ia juga tahu bahwa tindakan Saridin yang terkesan terlalu menonjolkan dirinya sendiri bisa merusak keharmonisan di dalam pesantren. "Saridin, keputusan ini tidak mudah bagi saya. Namun, untuk kebaikanmu dan untuk kebaikan pesantren ini, saya merasa lebih baik jika kau meninggalkan pesantren ini. Kau harus belajar lagi, Saridin. Belajar lebih dalam tentang arti kesederhanaan dan kebijaksanaan." Keputusan ini membuat hati Saridin hancur. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba runtuh di depannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa tindakannya yang penuh niat baik justru akan membuatnya harus pergi dari pesantren yang selama ini menjadi tempat ia belajar dan berkembang. Dengan berat hati, Saridin pun meninggalkan pesantren Sunan Kudus. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir, tetapi saat itu ia merasa bingung dan cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Meninggalkan pesantren yang telah menjadi rumah keduanya adalah keputusan yang sangat sulit baginya. Namun,
Di balik kesedihan itu, ia juga merasa ada pelajaran besar yang harus ia ambil. Perjalanan hidupnya tidak berakhir di sini. Justru ini adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang dan penuh dengan ujian yang akan membentuk dirinya menjadi sosok yang lebih bijaksana. Setelah keputusan Sunan Kudus untuk mengusir Saridin dari pesantren, suasana di sekitar pesantren menjadi tegang. Beberapa santri merasa kehilangan. Mereka menganggap Saridin sebagai seorang yang memiliki karomah luar biasa dan sangat berpotensi untuk menjadi seorang wali besar yang dapat melanjutkan perjuangan penyebaran Islam dengan cara yang berbeda dan penuh kemuliaan. Namun, di sisi lain, ada pula yang merasa bahwa keputusan Sunan Kudus sudah tepat. Mereka berpikir bahwa tindakan Saridin yang terlalu menonjolkan dirinya dan karomahnya bisa mengguncang tata krama dan norma yang berlaku di pesantren yang selama ini dijalankan dengan penuh ketelitian dan keharmonisan. Perbedaan pendapat ini semakin memunculkan ketegangan di kalangan santri. Sunan Kudus meskipun terlihat tenang di luar, sebenarnya merasa sangat berat hati dengan keputusan tersebut. Sebagai seorang wali yang bijaksana, ia tahu bahwa tindakan Saridin bisa membawa dampak besar bagi perkembangan dakwah Islam di tanah Jawa. Sunan Kudus merasa bahwa Saridin memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sosok yang penting dalam sejarah dakwah Islam. Namun ia juga tahu bahwa tanpa bimbingan dan pemahaman yang benar tentang cara menggunakan karomah dengan bijaksana, kemampuan tersebut bisa membawa kerusakan daripada kebaikan. Dalam dirinya, Sunan Kudus bergulat antara cinta pada potensi Saridin dan tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dan wibawa pesantren agar ajaran Islam tetap tersampaikan dengan baik dan murni. Sunan Kudus merasa prihatin, meskipun Saridin memiliki kesaktian luar biasa. Ia belum sepenuhnya mengerti bagaimana menggunakan karomah itu dengan bijaksana. Keajaiban-keajaiban yang ditunjukkan Saridin, meskipun menakjubkan, bisa menjadi bumerang yang mengguncang kesatuan ajaran yang selama ini dibangun di pesantren. Dalam pandangan Sunan Kudus, ajaran Islam tidak hanya tentang menunjukkan kekuatan luar biasa, tetapi lebih pada kesederhanaan, kebijaksanaan, dan cara hidup yang mengedepankan moralitas. Sunan Kudus pun mulai merasakan bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam cara berdakwah dan mengajarkan ilmu kepada para santri. Ia sadar bahwa terkadang kekuatan yang luar biasa bisa mengaburkan makna sejati dari dakwah itu sendiri. Namun, meskipun keputusan untuk mengusir Saridin sudah diambil, Sunan Kudus tetap berharap agar Saridin bisa belajar dari kejadian ini dan suatu saat bisa kembali dengan pemahaman yang lebih bijak. Sunan Kudus menyadari bahwa Saridin memiliki potensi yang luar biasa. Dan meskipun tindakannya kali ini tidak sesuai dengan ajaran yang ia inginkan, ia percaya bahwa dengan waktu dan bimbingan yang lebih dalam, Saridin akan mampu mengerti esensi dari ajaran-ajaran yang lebih tinggi. Mudah-mudahan kau bisa kembali dengan hati yang lebih tenang, Saridin, pikir Sunan Kudus dalam hati. Aku percaya kau bisa menjadi wali besar, tetapi perlu waktu untuk memahami jalannya. Keputusan Sunan Kudus mengusir Saridin bukanlah akhir dari perjalanan Saridin, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh dengan ujian dan tantangan. Saridin meninggalkan pesantren dengan hati yang berat, berjalan keluar dari gerbang pesantren yang selama ini menjadi rumah keduanya. Ada perasaan kesepian dan kebingungan dalam dirinya, tetapi di sisi lain, ia merasakan bahwa langkah selanjutnya akan membawa dirinya lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang spiritualitas dan dakwah yang sejati. Meskipun ia merasa hancur, Saridin tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Malah justru kini ia harus menemukan cara yang lebih bijaksana dalam mengaplikasikan karomah yang dimilikinya. Di tengah perjalanan yang sunyi, Saridin bertemu dengan seorang wali besar yang dikenal luas dengan kebijaksanaannya, yaitu Sunan Kalijaga. Pertemuan dengan Sunan Kalijaga menjadi titik balik dalam perjalanan hidup Saridin.
Sunan Kalijaga yang selama ini dikenal dengan pendekatannya yang lebih terbuka dan humanis dalam berdakwah, melihat potensi besar dalam diri Saridin. Sunan Kalijaga pun mengajak Saridin untuk menjalani sebuah proses yang lebih mendalam, untuk mengasah kebijaksanaan dan kemampuan dalam memimpin umat. Di sini Saridin akan mulai memahami bahwa jalan dakwah bukan hanya soal menunjukkan karomah atau kekuatan, tetapi tentang memberi contoh dengan hidup sederhana, penuh kasih sayang, dan ketulusan hati. Setelah diusir dari pesantren Sunan Kudus, Saridin merasa bingung dan kecewa. Ia berjalan meninggalkan pesantren yang selama ini menjadi tempatnya mencari ilmu dan menjalani kehidupan spiritual. Langkahnya terasa berat, dan hatinya dipenuhi dengan keraguan. Meskipun begitu, di dalam dirinya ada perasaan bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Saridin merenung dan berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Di kedalaman hatinya, ia menyadari bahwa kesaktiannya memang luar biasa. Namun, ia juga mulai menyadari bahwa tidak semua orang bisa menerima keajaiban tersebut dengan cara yang sama. Mungkin karomah yang ia miliki bukanlah untuk dilihat oleh banyak orang, melainkan untuk dipahami lebih dalam dan digunakan dengan bijaksana. Saat Saridin meninggalkan pesantren, ada perasaan hampa yang menyelimutinya. Namun, di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan sosok yang akan mengubah arah hidupnya, Sunan Kalijaga, wali besar yang dikenal dengan pendekatan dakwahnya yang lebih terbuka dan penuh kasih sayang. Sunan Kalijaga melihat potensi besar dalam diri Saridin, dan meskipun ia tahu Saridin masih muda, ia tidak ingin potensi itu disia-siakan begitu saja. "Saridin," kata Sunan Kalijaga, "aku tahu kau memiliki potensi yang luar biasa, tetapi perjalananmu baru saja dimulai. Aku akan membimbingmu untuk memahami makna sejati dari karomah yang kau miliki." Sunan Kalijaga mengajak Saridin untuk melanjutkan perjalanan spiritualnya dengan menjalani tirakat yang lebih mendalam. Jika kau ingin mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan darimu, kau harus menjalani ujian yang lebih berat. Berendam di Laut Jawa adalah cara untuk memurnikan jiwamu dan mengendalikan dirimu. Saridin, meskipun tidak bisa berenang dan merasa takut dengan ujian berat yang diminta oleh Sunan Kalijaga, menerima tantangan tersebut dengan penuh keyakinan. Ia merasa bahwa ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang harus ia jalani untuk mencapai kedewasaan dalam berdakwah dan memahami makna karomah yang Tuhan berikan padanya. Dengan tekad bulat, Saridin berjalan menuju Laut Jawa. Air yang dingin menyambutnya dengan ganas. Meski ketakutan menyelimuti dirinya, Saridin percaya bahwa ini adalah jalan yang harus ia lalui untuk membersihkan dirinya dari segala nafsu dan kebanggaan diri. Ia berendam dalam laut yang deras, berharap dapat menemukan kedamaian dan pemahaman lebih dalam tentang tujuan hidupnya. Namun takdir berkata lain. Dalam proses tirakat tersebut, Saridin mengalami kejadian yang tak terduga. Karena ia tidak bisa berenang, arus laut yang kuat membawa tubuhnya ke dalam pusaran yang tak bisa ia kendalikan. Hatinya terasa mencekam saat ia terseret arus yang begitu kencang. Ia berusaha untuk bertahan, tetapi tubuhnya terhanyut jauh ke tengah laut, terlempar ke tempat yang jauh dari pesantren dan dari tempat yang ia kenal. Dalam keadaan terombang-ambing, Saridin merasa tubuhnya lemah dan hampir kehilangan harapan. Setelah berjuang melawan arus laut yang sangat kuat, Saridin akhirnya terdampar di sebuah pantai yang asing. Ia bangkit meskipun tubuhnya lelah dan tergores. Cewi merasa bingung dan terkejut karena takdir membawanya jauh dari tempat asalnya. Ia melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa ia telah terdampar di Palembang, sebuah tempat yang jauh dari pesantren, jauh dari apa yang ia kenal. Saridin merasa seolah-olah dunia ini mempermainkannya, dan ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Namun di balik kebingungannya, ada perasaan bahwa perjalanan ini adalah bagian dari takdir yang harus dijalaninya. Di Palembang, Saridin memulai lembaran baru dalam perjalanan dakwahnya. Tanpa disangka, Palembang membawa peluang baru.
Saridin mengenalkan ajaran Islam dengan cara yang berbeda di sini, lebih penuh dengan karomah dan kebijaksanaan. Saridin mulai mengajarkan umat dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan lebih dapat diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Ia bukan hanya mengandalkan kesaktiannya, tetapi juga lebih menekankan pada nilai-nilai ketulusan, kasih sayang, dan kesederhanaan dalam hidup. Di Palembang, perjalanan spiritual Saridin dimulai kembali. Ia menyadari bahwa takdir membawanya ke tempat ini bukan tanpa alasan. Saridin kini mulai memahami bahwa ujian dan perjalanan hidupnya bukan hanya tentang karomah atau kemampuan luar biasa, tetapi tentang bagaimana ia bisa menginspirasi orang-orang melalui cara hidup yang lebih sederhana dan lebih penuh kasih. Di Daf, Palembang, ia menemukan potensi dirinya yang baru. Dan perjalanan dakwahnya yang semula penuh dengan kebingungan dan keraguan, kini mulai menemukan arah yang lebih jelas. Setelah terdampar di Palembang, Saridin merasa ada perubahan besar dalam hidupnya. Awalnya ia merasa bingung dan tak tahu arah. Tiba-tiba ia berada jauh dari pesantren Sunan Kudus, jauh dari tempat yang ia kenal. Laut Jawa, dengan segala kekuatan, arusnya telah membawanya ke tempat yang tidak pernah ia rencanakan. Namun setelah beberapa waktu merenung, Saridin akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dakwahnya di Palembang. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan baru untuk menguji sejauh mana dakwah yang selama ini ia jalani bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas. Di Palembang, Saridin bertemu dengan orang-orang yang lebih terbuka terhadap ajaran Islam. Mereka tertarik pada cara Saridin menyebarkan dakwah yang penuh dengan karomah dan kebijaksanaan. Meskipun ia dikenal karena keajaiban-keajaiban yang ia tunjukkan, Saridin tidak pernah membiarkan hal itu mengalihkan fokus dari pesan utama dakwahnya, mengenalkan Islam dengan cara yang penuh kasih dan kesederhanaan. Banyak orang yang datang kepadanya untuk belajar, untuk mencari bimbingan, dan Saridin mengajarkan mereka nilai-nilai dasar ajaran Islam. Dengan pendekatan yang lebih humanis, ia mengedepankan sifat sabar, kasih sayang, dan pengertian dalam setiap pengajaran yang ia sampaikan. Tak lama setelah itu, Saridin menikah dengan putri Sultan Palembang, Raden Ayu Retno Diluwih. Pernikahan ini semakin memperkuat posisinya di masyarakat. Bukan hanya sebagai seorang wali yang memiliki karomah luar biasa, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga kerajaan yang dihormati. Pernikahan ini menjadi simbol yang menghubungkan dunia spiritual dan dunia pemerintahan, menegaskan bahwa dakwah Islam bisa diterima dalam berbagai lapisan masyarakat. Hubungan antara Saridin dan Raden Ayu Retno Diluwih menjadi contoh harmonis bagaimana dunia spiritual dan dunia duniawi bisa berjalan berdampingan dalam kedamaian dan saling menghormati. Pernikahan ini membuka banyak kesempatan baru bagi Saridin untuk lebih terlibat dalam kehidupan sosial dan pemerintahan di Palembang. Banyak pengikutnya yang semakin mempercayai ajarannya, karena mereka melihat bahwa Saridin bukan hanya seorang wali yang memiliki kesaktian, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana. Ia tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakannya. Sebagai seorang suami dari putri Sultan, Saridin semakin mendapat tempat di hati masyarakat yang menghargai sikap rendah hati dan pengabdiannya kepada umat. Dakwahnya mulai diterima lebih luas, terutama karena masyarakat melihat bahwa Saridin hidup sesuai dengan ajaran yang ia sampaikan. Namun, meskipun dakwah Saridin mulai diterima luas di Palembang, tantangan baru datang. Beberapa kalangan mulai merasa bahwa ajaran Saridin yang penuh dengan karomah dan kesaktian tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Mereka berpikir bahwa keajaiban-keajaiban yang sering ditunjukkan Saridin, meskipun memukau, bisa mengalihkan fokus umat dari esensi ajaran Islam itu sendiri. Perdebatan pun muncul di kalangan masyarakat. Ada yang merasa bahwa Saridin terlalu mengandalkan karomah dalam dakwahnya, sementara yang lain menganggapnya sebagai berkah dan tanda dari Tuhan. Hal ini memicu perbincangan panjang di kalangan ulama dan pengikutnya.
Saridin harus menghadapi tantangan ini dengan bijaksana. Ia merasa bahwa dakwah yang ia sampaikan harus tetap seimbang antara kesederhanaan yang ia tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari dan karomah yang ia miliki sebagai anugerah dari Tuhan. Ia harus menjaga agar ajaran yang ia berikan tidak hanya berdasarkan keajaiban, tetapi lebih pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Islam. Untuk itu, ia mulai lebih berhati-hati dalam menggunakan karomah yang ia miliki, lebih menekankan pada kesederhanaan dalam hidup, dan berusaha untuk menjadikan hidupnya sebagai teladan bagi umat. Perdebatan itu terus berlangsung. Namun Saridin tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan dakwahnya yang lebih panjang. Ia harus terus memperbaiki dirinya dan menjaga keseimbangan antara karomah yang diberikan Tuhan dan pengajaran Islam yang lebih mendalam. Tantangan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi Saridin siap menghadapi dan memperbaiki setiap langkahnya untuk mencapai tujuan yang lebih besar, membawa umat menuju kedamaian dan kebaikan. Setelah beberapa waktu di Palembang, Saridin merasa bahwa perjalanan dakwahnya belum lengkap tanpa kembali ke tanah kelahirannya, Pati, Jawa Tengah. Dengan tekad yang kuat, ia melanjutkan perjalanan dakwahnya ke Pati. Di sana, ia berharap dapat membawa ajaran Islam dengan cara yang lebih mendalam dan lebih dekat dengan masyarakat, serta menanamkan nilai-nilai keimanan yang kuat di kalangan penduduk setempat. Palembang telah memberinya pelajaran baru tentang cara berdakwah yang lebih terbuka, namun Saridin merasa bahwa di Pati, ia bisa menggabungkan kebijaksanaan yang telah ia pelajari dengan karomah yang ia miliki, menyebarkan Islam dengan cara yang lebih sesuai dengan akar budaya dan tradisi masyarakat setempat. Sesampainya di Pati, Saridin mulai dikenal sebagai Syekh Jangkung, seorang wali yang tidak hanya memiliki karomah luar biasa, tetapi juga menyebarkan dakwah dengan cara yang berbeda. Berbeda dengan wali-wali lain, Saridin menggunakan kesaktiannya untuk mendekatkan hati umat, bukan untuk menarik perhatian. Ia mendirikan pesantren yang menarik perhatian banyak orang, baik dari dalam Pati maupun dari daerah sekitarnya. Dakwahnya, yang menggabungkan kebijaksanaan dengan kesaktian, membuat banyak orang tertarik untuk bergabung dan mempelajari ajaran Islam yang ia sampaikan, tidak hanya dari kalangan agama, tetapi juga dari berbagai lapisan masyarakat yang ingin mendalami ilmu agama dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh cinta kasih. Di pesantren yang didirikan oleh Saridin, ia mengajarkan bukan hanya ilmu agama, tetapi juga bagaimana menghadapi ujian kehidupan dengan sabar. Pesantren ini menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian dan pengajaran yang mendalam. Saridin mengajarkan kepada para santrinya bahwa hidup bukan hanya soal mencari ilmu, tetapi juga soal membentuk akhlak yang baik, menjadi pribadi yang sabar dan ikhlas, serta mengutamakan kasih sayang kepada sesama. Saridin menjadi seorang guru yang dihormati oleh masyarakat sekitar. Banyak orang datang dari berbagai daerah untuk berguru kepadanya, baik untuk belajar ilmu agama maupun untuk mendapatkan bimbingan hidup yang lebih baik. Dalam waktu singkat, pesantrennya berkembang pesat, menjadi tempat yang penuh berkah dan kedamaian. Namun, meskipun pesantren dan dakwah Saridin semakin berkembang, ada sejumlah pihak yang merasa ragu dengan pendekatan dakwahnya yang lebih berfokus pada karomah dan kesaktian. Beberapa orang merasa bahwa kesaktian Saridin bisa menimbulkan kesalahpahaman, dan ada kekhawatiran bahwa hal itu bisa merusak ajaran Islam yang seharusnya lebih menekankan pada kesederhanaan dan ketulusan. Mereka berpendapat bahwa karomah yang dimiliki oleh Saridin, meskipun luar biasa, bisa menyebabkan umat lebih terfokus pada kekuatan luar biasa daripada pada esensi dakwah itu sendiri, yakni menyampaikan ajaran Islam dengan hati yang bersih, tanpa perlu menunjukkan kemampuan yang mengesankan. Saridin mulai merasakan bahwa meskipun ia telah mengajarkan banyak orang dan berhasil menarik perhatian banyak pengikut, ia masih harus menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan prinsip dakwahnya. Ia mulai merasa bahwa ajaran yang ia sampaikan harus lebih menekankan pada kesederhanaan
dan kebijaksanaan, bukan hanya pada kesaktian yang ia miliki. Ia harus menemukan cara untuk menggabungkan kesaktian dan ajaran Islam dengan lebih bijaksana, agar tidak ada lagi keraguan di kalangan masyarakat dan para pengikutnya. Ini menjadi titik penting dalam perjalanan spiritual Saridin untuk benar-benar memahami dan mengendalikan karomahnya. Saridin menyadari bahwa dakwah yang sesungguhnya adalah dakwah yang datang dari ketulusan hati, bukan dari keajaiban yang dipamerkan kepada orang banyak. Ia mulai mengurangi penggunaan karomah dalam mengajar, lebih memilih untuk menjadi contoh melalui sikap dan perilakunya. Pesanannya adalah bahwa kesederhanaan, keikhlasan, dan kasih sayang adalah inti dari ajaran Islam yang harus diajarkan kepada umat tanpa terfokus pada kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Saridin tahu bahwa perjalanan ini bukanlah tentang dirinya, melainkan tentang bagaimana ia bisa membawa umat lebih dekat kepada Tuhan dengan cara yang penuh cinta kasih dan ketulusan. Setelah lama berdakwah di Pati, Saridin mulai menarik perhatian banyak wali dan tokoh agama lainnya. Pesantren yang ia dirikan berkembang pesat, dan banyak orang datang untuk belajar darinya. Namun semakin banyak orang yang tertarik, semakin besar pula ketegangan yang muncul. Keberadaan Saridin, dengan pendekatannya yang penuh dengan karomah dan keajaiban, mulai menimbulkan pertanyaan di kalangan para wali dan tokoh agama lainnya. Banyak yang mulai mempertanyakan, apakah kesaktian yang dimilikinya benar-benar sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya, atau apakah itu hanyalah bentuk kebanggaan diri yang bisa mengalihkan fokus umat dari esensi dakwah itu sendiri. Keajaiban-keajaiban yang ia tunjukkan, meskipun memukau, mulai dianggap sebagai hal yang bisa merusak kesederhanaan ajaran yang seharusnya lebih ditekankan dalam dakwah. Salah satu tokoh yang mulai merasa khawatir dengan pendekatan Saridin adalah Sunan Kudus. Setelah sebelumnya mengusir Saridin dari pesantren, kini Sunan Kudus merasa bahwa ajaran yang disebarkan oleh Saridin bisa menimbulkan perpecahan. Sunan Kudus yang telah lama mengajarkan dakwah dengan pendekatan yang lebih sederhana dan tidak menonjolkan karomah, kini merasa bahwa dakwah yang dilakukan Saridin lebih banyak menonjolkan keajaiban dan karomah daripada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang lebih sederhana. Sunan Kudus dan beberapa wali lainnya mulai merasa bahwa pendekatan Saridin yang terlalu banyak menggunakan karomah bisa mengalihkan perhatian umat dari ajaran Islam yang lebih mendalam tentang kerendahan hati, kesabaran dan kebijaksanaan dalam hidup. Di sisi lain ada juga wali-wali yang mendukung Saridin. Mereka melihat bahwa apa yang dilakukan Saridin bukanlah bentuk kesombongan, melainkan sebuah cara yang berbeda dalam menyebarkan Islam. Mereka menganggap bahwa keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam dakwah Saridin adalah tanda bahwa ia memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Mereka percaya bahwa karomah yang dimilikinya adalah anugerah, dan itu bisa menjadi sarana untuk mendekatkan umat kepada Tuhan. Namun, perbedaan pendapat di kalangan para wali ini semakin memecah perhatian masyarakat dan pengikut Saridin. Ada yang mendukungnya dan ada pula yang merasa khawatir jika pendekatannya bisa merusak ajaran Islam yang lebih sederhana. Saridin, meskipun merasa dihormati oleh banyak orang dan mendapat banyak pengikut, mulai merasakan ketegangan yang mengganggu hatinya. Ia merasa bahwa dakwahnya yang selama ini mengutamakan karomah justru menyebabkan keraguan di antara para wali dan masyarakat. Dalam hatinya ia mulai bertanya-tanya apakah selama ini ia benar-benar telah mengikuti jalan yang benar dalam menyebarkan Islam, atau apakah ia terjebak dalam kekuatan yang ia miliki. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa penggunaan karomahnya bisa membawa dampak yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat ini, Saridin menyadari bahwa ia harus menemukan cara untuk menyeimbangkan karomah yang ia miliki dengan ajaran Islam yang lebih mendalam tentang kesederhanaan dan kerendahan hati. Ia memutuskan untuk berintrospeksi, merenung, dan mencari jawaban dalam dirinya sendiri. Dalam kesunyian hati,
Saridin mulai memahami bahwa dakwah bukan hanya tentang keajaiban, tetapi tentang bagaimana ia bisa membawa umat lebih dekat kepada Tuhan dengan cara yang lebih bijaksana. Pada titik ini, Saridin merasa bahwa ia membutuhkan bimbingan dari seorang wali yang bijaksana dan lebih berpengalaman untuk menemukan cara yang tepat dalam berdakwah dan mengendalikan karomahnya. Ia sadar bahwa perjalanan dakwah yang sesungguhnya bukan hanya tentang menunjukkan kemampuan luar biasa, tetapi tentang bagaimana ia bisa memimpin umat dengan penuh cinta kasih dan pengabdian yang tulus. Setelah mengalami ketegangan dengan wali-wali lain dan merenung dalam dirinya, Saridin mulai merasa bahwa ia perlu mencari pemahaman lebih dalam tentang bagaimana seharusnya ia berdakwah. Ia mulai berpikir kembali tentang pengalamannya dengan Sunan Kalijaga, wali besar yang selama ini dianggap memiliki cara dakwah yang lebih santun dan bijaksana. Dalam hatinya, Saridin merasa bahwa ia perlu mengikuti jejak Sunan Kalijaga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dakwah yang sesungguhnya. Sunan Kalijaga selalu mengajarkan bahwa dakwah bukan hanya soal kesaktian atau kemampuan luar biasa, tetapi lebih pada ketulusan hati, kerendahan hati, dan pengabdian yang tulus kepada umat. Mengingat bimbingan yang diberikan oleh Sunan Kalijaga, Saridin memutuskan untuk melakukan perjalanan kembali menuju tempat yang lebih tenang. Sebuah tempat di mana ia bisa merenung lebih dalam dan mencari pencerahan. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu bergantung pada karomah yang ia miliki. Padahal dakwah yang sejati adalah tentang bagaimana menyampaikan ajaran Tuhan dengan hati yang penuh kasih sayang, tanpa terjebak dalam pujian atau kekaguman atas kemampuan luar biasa yang dimilikinya. Saridin mulai merasakan bahwa untuk benar-benar menjadi seorang wali yang bijaksana, ia harus kembali ke akar dakwah yang lebih sederhana dan lebih mendalam. Dakwah bukan hanya soal menarik perhatian dengan keajaiban, tetapi tentang membimbing umat dengan kasih dan teladan yang baik. Dalam perjalanan dakwahnya yang penuh tantangan ini, Saridin mulai fokus pada ajaran-ajaran yang lebih mendalam. Ia merenungkan kembali nilai-nilai kesederhanaan, kerendahan hati, dan kasih sayang yang selama ini terkadang terabaikan. Ia menyadari bahwa meskipun karomah yang ia miliki adalah anugerah dari Tuhan, itu bukanlah hal yang seharusnya menjadi pusat perhatian. Karomah adalah amanah yang harus digunakan untuk kebaikan umat, bukan untuk membangkitkan kekaguman atau pujian. Dengan pemahaman baru ini, Saridin bertekad untuk memperbaiki cara dakwahnya. Ia ingin lebih menekankan pada pentingnya ketulusan hati, akhlak yang baik, dan pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran Islam yang murni, yang lebih berfokus pada nilai-nilai yang ada di dalam setiap ajarannya. Perubahan ini mulai terlihat dalam dakwah Saridin di Pati. Ia mulai lebih menekankan pada pentingnya akhlak yang baik dan sikap saling menghargai dalam berdakwah. Saridin menyadari bahwa masyarakat lebih membutuhkan teladan nyata daripada hanya mengagumi kesaktian yang dimilikinya. Ia semakin aktif terlibat dalam kegiatan sosial, membantu mereka yang membutuhkan, dan memperlihatkan bahwa dakwah bukan hanya tentang mengajarkan teori, tetapi juga tentang mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Saridin mulai bekerja lebih dekat dengan masyarakat, memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan mereka, dan memberikan contoh langsung tentang bagaimana menjadi seorang Muslim yang baik dalam setiap tindakan dan sikapnya. Melalui pendekatan yang lebih bijaksana ini, dakwah Saridin mulai diterima dengan lebih luas. Pengikutnya tidak hanya terpesona oleh karomahnya, tetapi juga oleh cara hidupnya yang sederhana, penuh dengan kasih sayang dan penuh perhatian kepada sesama. Masyarakat mulai melihat bahwa Saridin bukan hanya seorang wali dengan keajaiban-keajaiban luar biasa, tetapi juga seorang pemimpin spiritual yang peduli dengan kesejahteraan umat. Saridin berhasil menunjukkan bahwa ajaran Islam yang sesungguhnya adalah tentang bagaimana menjadi pribadi yang baik, bukan hanya mengandalkan kekuatan yang diberikan Tuhan untuk pamer. Ini adalah titik balik dalam perjalanan hidup Saridin. Di
mana ia menemukan keseimbangan antara kesaktian yang ia miliki dan nilai-nilai spiritual yang lebih dalam, yang lebih mengedepankan ketulusan hati dan kepedulian terhadap sesama. Meskipun Saridin mulai menemukan keseimbangan dalam dakwahnya, ia tidak bisa menghindari konflik internal yang semakin kuat. Di luar, semuanya tampak berjalan dengan baik. Pesantrennya semakin berkembang, pengikutnya semakin banyak, dan ia dihormati oleh banyak orang. Namun dalam hati Saridin, ia merasa ada kekosongan yang belum terisi. Karomah yang ia miliki selalu menjadi pusat perhatian, tetapi Saridin merasa bahwa ia belum sepenuhnya memahami tujuan dari anugerah tersebut. Ia bertanya-tanya dalam dirinya, apakah ia benar-benar memahami hakikat dakwah yang sebenarnya? Atau apakah ia hanya menggunakan kesaktiannya untuk menarik perhatian dan memuaskan ego pribadinya? Rasa ragu ini semakin membayangi pikiran dan hatinya, membuatnya merasa terperangkap dalam siklus yang tidak ia pahami. Perasaan ragu ini membuat Saridin semakin terisolasi, meskipun banyak orang datang kepadanya untuk mencari petunjuk dan bimbingan. Ia merasa bahwa ajaran yang ia berikan kepada para pengikutnya masih belum cukup mendalam. Saridin merasakan adanya kesenjangan antara apa yang ia ajarkan dan bagaimana ia sebenarnya merasakan esensi sejati dari ajaran tersebut. Ia merasa seolah-olah ia telah mengajarkan banyak hal yang benar, tetapi di dalam dirinya sendiri, ia tidak merasa sepenuhnya berada di jalur yang benar. Hal ini mulai mengganggu ketenangan batinnya, dan ketegangan ini semakin menguatkan rasa kesepian yang ia rasakan, meskipun ia dikelilingi oleh banyak orang. Untuk mengatasi kebingungan ini, Saridin memutuskan untuk kembali melakukan perjalanan spiritual yang lebih mendalam. Dia merasa bahwa untuk menemukan jawaban atas keraguannya, ia harus kembali mencari kedamaian dalam dirinya sendiri. Saridin tahu bahwa untuk memperbaiki dirinya, ia harus bersemedi di tempat yang sunyi, jauh dari keramaian pesantren dan masyarakat. Dia merasa bahwa hanya dalam kesendirian dan ketenangan itulah, ia bisa menemukan kembali makna sejati dari karomah yang ia miliki. Dengan tekad yang bulat, Saridin memulai perjalanan menuju tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, berharap bisa menemukan pencerahan yang selama ini ia cari. Selama masa pengasingannya, Saridin menjalani tirakat yang penuh dengan ujian fisik dan mental. Ia menghadapi banyak kesulitan yang membuatnya semakin sadar akan keterbatasannya sebagai manusia. Setiap hari, ia berjuang melawan rasa lelah dan kesendirian. Ia bersemedi dalam kesunyian, merenung tentang makna hidup, dakwah, dan kesaktiannya. Namun, dalam kesendirian dan ketenangan itu, Saridin mulai merasakan kedamaian yang lebih besar daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai merasa bahwa segala kekuatan yang ia miliki bukanlah untuk dipamerkan, tetapi sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk lebih memahami esensi dari hidup itu sendiri. Perlahan, rasa damai itu mengisi hatinya, dan ia mulai mengerti bahwa karomah bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah melalui masa renungannya yang panjang, Saridin kembali dengan pemahaman baru. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada kemampuan luar biasa yang ia miliki, dan bukan pada esensi dakwah itu sendiri. Kini, ia mengerti bahwa dakwah yang sesungguhnya bukan hanya tentang menonjolkan karomah, tetapi tentang mengajarkan umat tentang keikhlasan, kesederhanaan, dan kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Ia memahami bahwa kebaikan bukan hanya tentang keajaiban yang bisa dilihat, tetapi tentang bagaimana seseorang bisa hidup dengan ketulusan hati dan penuh rasa kasih, sayang. Dengan semangat baru, Saridin bertekad untuk mengajarkan umat dengan cara yang lebih mendalam dan lebih bijaksana, mengedepankan nilai-nilai spiritual yang lebih dalam dari sekadar penampilan luar. Ia siap melanjutkan dakwahnya dengan hati yang lebih tenang dan penuh pengabdian. Setelah melalui masa refleksi dan pembelajaran dalam perjalanan spiritualnya, Saridin kembali ke Pati dengan pemahaman baru yang lebih dalam tentang makna dakwah. Kembali ke pesantren yang telah ia dirikan, Saridin merasa ada perubahan besar dalam dirinya.
Kini ia ingin menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh dengan cinta kasih. Ia menyadari bahwa dakwah yang sesungguhnya bukan hanya berfokus pada karomah atau kesaktian semata, melainkan lebih pada bagaimana menciptakan perubahan dalam diri umat melalui ketulusan dan pengabdian. Saridin ingin membimbing umat menuju kedamaian sejati dengan cara yang sederhana namun penuh makna, agar ajaran Islam bisa diterima dengan hati yang murni. Saridin mulai mengajarkan para santrinya dengan cara yang lebih sederhana dan mendalam. Ia mengajak mereka untuk lebih fokus pada akhlak dan budi pekerti, serta memahami bahwa kesederhanaan dan kerendahan hati adalah inti dari ajaran Islam yang sejati. Saridin tidak lagi berfokus pada keajaiban-keajaiban yang ia miliki, yang dulunya menjadi sorotan utama, tetapi lebih pada memberi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengajarkan bahwa dalam hidup, yang terpenting bukanlah kemampuan luar biasa atau karomah, melainkan bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh kasih sayang, menghormati sesama, dan menjalankan perintah Tuhan dengan tulus. Saridin menyadari bahwa dakwah yang sesungguhnya dimulai dari dalam diri, dari akhlak yang baik, dan kesungguhan dalam beribadah. Pesantren Saridin pun mulai berubah menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian dan pengajaran yang lebih mendalam. Para santri mulai merasakan perubahan dalam diri mereka, merasa lebih dekat dengan ajaran Islam yang disampaikan oleh Saridin. Keajaiban-keajaiban yang dahulu menjadi pusat perhatian, kini lebih dilihat sebagai anugerah yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana dan untuk kebaikan umat, bukan untuk pamer atau menunjukkan kekuatan diri. Saridin mengajarkan kepada mereka bahwa segala karomah yang dimilikinya hanyalah titipan Tuhan yang harus digunakan untuk kebaikan bersama. Dakwah bukanlah tentang menunjukkan kekuatan, tetapi tentang memberikan contoh hidup yang lebih baik bagi orang lain, yang pada akhirnya akan membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi umat. Namun, meskipun perubahan ini membawa kedamaian dalam pesantren, masih ada beberapa orang yang meragukan pendekatan Saridin. Mereka merasa bahwa ajaran yang lebih sederhana ini tidak cukup untuk menarik perhatian orang banyak. Mereka bertanya-tanya, apakah pendekatan Saridin yang mengutamakan kesederhanaan ini akan cukup efektif untuk menyebarkan Islam di kalangan masyarakat yang lebih luas? Bahkan, beberapa wali lain masih merasa bahwa Saridin belum sepenuhnya menghapuskan kesan bahwa ia lebih mengutamakan karomah dan kesaktiannya dalam berdakwah. Mereka khawatir bahwa meskipun Saridin kini lebih fokus pada pengajaran yang sederhana, karomah yang ia miliki tetap akan memengaruhi cara dakwahnya. Meskipun begitu, Saridin tetap teguh pada prinsipnya. Ia percaya bahwa perubahan dalam dirinya adalah hal yang paling penting. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menggunakan karomah untuk hal-hal yang kurang tepat, dan kini ia ingin fokus pada pengajaran yang lebih mendalam. Saridin merasa bahwa jalan ini adalah yang paling benar, meskipun ia harus menghadapi keraguan dan tantangan dari orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa untuk menjadi seorang wali yang sejati, ia harus mengedepankan ketulusan hati, kebijaksanaan, dan kesabaran dalam setiap langkahnya. Saridin siap menghadapinya dengan penuh ketulusan dan kesabaran, percaya bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk kebaikan umat dan untuk menyampaikan ajaran Islam yang sejati. Meskipun Saridin telah menemukan jalan spiritual yang lebih dalam dan penuh ketulusan, ujian besar kembali datang kepadanya. Para pengikut setia yang telah mengikuti dakwahnya mulai meragukan kemampuannya untuk terus memimpin. Mereka merasa bahwa meskipun ajaran Saridin kini lebih sederhana dan bijaksana, ada kekosongan yang belum terisi dalam hati mereka. Meskipun dakwah Saridin telah membawa kedamaian, beberapa orang merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih mendalam dan lebih berarti.
Mereka mulai bertanya-tanya apakah apa yang Saridin ajarkan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Saridin, yang selama ini merasa tenang dan damai, mulai merasa bahwa dakwahnya, meskipun sudah lebih sederhana dan penuh kasih, belum sepenuhnya memenuhi harapan umat. Saridin mulai merasa bahwa ia sedang berada dalam titik krisis keyakinan. Meskipun ia telah mengubah cara berdakwahnya, ia merasa tidak ada perubahan signifikan dalam diri para pengikutnya. Keajaiban-keajaiban yang dulu ia tunjukkan kini tidak lagi menjadi pusat perhatian, dan ia merasa bahwa dakwah yang ia lakukan tidak mencapai dampak yang cukup besar. Ia mulai merasakan kesepian dalam perjalanan spiritualnya, meskipun ia dikelilingi oleh pengikut yang loyal dan mendukung. Keraguan ini semakin dalam, dan hati Saridin terasa kosong. Ia merasa terjebak dalam suatu jalan yang penuh ketidakpastian, mencari arti yang lebih dalam tentang apa yang sesungguhnya ia bawa dalam dakwahnya. Menyadari perasaan keraguan yang semakin kuat, Saridin merasa bahwa ia harus menghadapi ujian terakhir untuk membuktikan keyakinannya. Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang lebih jauh, meninggalkan keramaian pesantren dan masyarakat, untuk mencari jawaban atas krisis keyakinannya. Dalam pencarian ini, ia berharap bisa menemukan kedamaian dalam hati dan menemukan jalan yang lebih terang dalam mengemban amanah dakwah. Saridin merasa bahwa perjalanan jauh ini bukan hanya fisik, tetapi perjalanan batin yang akan membawanya pada pencerahan yang lebih besar, menjawab segala pertanyaan yang selama ini mengganjal di hatinya. Selama perjalanan tersebut, Saridin bertemu dengan berbagai orang dan mendengarkan pengalaman mereka. Ia bertemu dengan mereka yang juga menghadapi kesulitan dan keraguan dalam hidupnya. Dari mereka, Saridin mulai memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan spiritual yang unik. Beberapa orang merasa yakin dengan jalan mereka, sementara yang lain merasa terjebak dalam kebingungan yang sama seperti dirinya. Saridin juga mulai memahami bahwa ujian terbesar dalam hidup datang dalam bentuk ketidakpastian. Ia menyadari bahwa dakwah tidak selalu tentang menunjukkan kekuatan atau karomah, tetapi tentang mendekatkan diri kepada Tuhan melalui kerendahan hati, kesabaran, dan kemampuan untuk menerima segala bentuk ujian dengan lapang dada. Krisis keyakinan yang dialami Saridin akhirnya membawanya pada pemahaman yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa sesungguhnya dakwah yang paling murni adalah yang lahir dari ketulusan hati, bukan dari keajaiban yang ditunjukkan kepada orang banyak. Saridin merasa bahwa perjalanan hidupnya sejauh ini adalah bagian dari proses untuk memahami esensi dakwah yang sebenarnya, yaitu membimbing umat melalui teladan, bukan sekadar kesaktian yang bisa memukau. Ia mengerti bahwa keajaiban yang ia miliki hanya alat untuk mendekatkan umat kepada Tuhan, bukan untuk menarik perhatian atau menunjukkan kekuatan dirinya. Saridin akhirnya menemukan bahwa yang terpenting dalam dakwah adalah menunjukkan ketulusan, kesederhanaan, dan kebijaksanaan dalam setiap langkah hidup. Setelah perjalanan panjang dan banyak perenungan, Saridin akhirnya menemukan pemahaman baru mengenai dakwah yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa keajaiban yang pernah ia tunjukkan bukanlah tujuan dari dakwah itu sendiri, melainkan sarana untuk mendekatkan umat kepada Tuhan. Selama ini ia berpikir bahwa karomah adalah bagian penting dalam dakwah, tetapi kini ia memahami bahwa yang lebih penting adalah ketulusan hati dan cara hidup yang mengedepankan nilai-nilai batiniah. Saridin kini mengerti bahwa dakwah yang paling murni adalah yang lahir dari hati yang tulus, bukan dari aksi spektakuler atau kemampuan luar biasa yang ia miliki. Keajaiban-keajaiban yang dulu ia tampilkan bukanlah tujuan, tetapi hanya sarana yang bisa mengarahkan umat menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Allah. Kembali ke Pati setelah perjalanan panjangnya, Saridin merasa lebih siap untuk memimpin kembali umat dengan cara yang lebih sederhana dan penuh kasih. Ia mulai mengajarkan kepada para santrinya tentang arti ketulusan,
kesederhanaan, dan mengutamakan nilai-nilai batiniah dalam beragama. Ia mengajarkan bahwa Islam bukan hanya tentang tindakan lahiriah, tetapi tentang hati yang bersih, niat yang ikhlas dan ketulusan dalam setiap langkah hidup. Saridin kini mengedepankan pendekatan yang lebih spiritual dan mendalam, dengan memberikan contoh nyata melalui kehidupan sehari-hari. Ia tidak lagi mengandalkan karomah untuk memukau orang, tetapi lebih fokus pada bimbingan rohani yang menyentuh hati, serta menekankan pentingnya akhlak yang baik dan hidup dengan prinsip-prinsip yang benar. Masyarakat yang sebelumnya ragu mulai melihat perubahan besar dalam diri Saridin. Mereka melihat bahwa meskipun ia masih memiliki karomah, ia tidak lagi mengandalkan kesaktiannya untuk menarik perhatian orang. Sebaliknya, Saridin kini lebih mengutamakan bimbingan rohani yang lebih dalam, menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang lebih menyentuh hati, dan memberikan contoh teladan dalam setiap perilaku. Masyarakat mulai merasakan kedamaian dalam dakwah Saridin yang sederhana, namun penuh makna. Mereka menyadari bahwa yang ia bawa bukanlah sekadar keajaiban, tetapi ketulusan dan pengabdian yang nyata untuk kebaikan umat. Namun, meskipun banyak yang mulai menerima pendekatannya, ada beberapa orang yang masih menganggap bahwa Saridin harus kembali menunjukkan karomahnya untuk mendapatkan perhatian lebih banyak lagi. Mereka merasa bahwa ajaran Islam yang lebih dalam dan sederhana kurang menarik tanpa adanya bukti nyata dari kesaktian. Mereka merindukan keajaiban-keajaiban yang pernah dilihatnya dan merasa bahwa itu adalah cara terbaik untuk menunjukkan kebenaran ajaran Islam. Saridin kembali menghadapi tantangan dalam mempertahankan prinsipnya yang baru, karena beberapa kalangan merasa bahwa dakwah yang lebih sederhana dan spiritual ini kurang mengesankan dibandingkan dengan karomah yang dulu ia tunjukkan. Saridin, meskipun menghadapi berbagai tantangan, tetap teguh pada pemahamannya yang baru. Ia menyadari bahwa tujuan utamanya bukanlah untuk mendapatkan pengakuan atau memukau orang dengan kemampuan luar biasa, tetapi untuk membawa umat kepada Tuhan dengan cara yang lebih mendalam dan lebih bijaksana. Ia mengajarkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan itu tidak bergantung pada kesaktian, melainkan pada kesungguhan hati dan komitmen untuk hidup dengan prinsip-prinsip yang benar. Saridin merasa bahwa inilah jalan yang benar, jalan yang mengedepankan ketulusan hati, bukan pamer kesaktian. Ia akan terus mengajarkan umat dengan cara ini hingga akhir hayatnya, karena ia percaya bahwa jalan ini adalah yang terbaik untuk membawa umat kepada kedamaian dan kebaikan yang sejati. Saridin pun terus berjalan dengan penuh keyakinan, seolah tidak terpengaruh oleh suara-suara keraguan yang mulai menghampiri dirinya. Langkah Saridin semakin mantap, meskipun beberapa kalangan mulai mempertanyakan pendekatannya yang lebih sederhana. Ia merasa bahwa dakwah sejati adalah tentang bagaimana bisa menyentuh hati umat dengan kasih sayang, bukan hanya mengandalkan keajaiban. Di tengah pesatnya perkembangan pesantren yang ia dirikan, Saridin merasakan sebuah kedamaian batin yang luar biasa. Suara-suara keraguan mulai menyatu dalam alunan dakwahnya yang menenangkan. Satu persatu, masyarakat Pati yang dulu ragu, kini tenengsi ke penutur sapong, besies tentang selera hidup yang lebih baik. Para santri baru semakin banyak berdatangan, tak hanya untuk mencari ilmu agama, tapi juga untuk mencari ketenangan hati dan kehidupan yang lebih bijaksana. Di sisi lain, keteguhan hati Saridin menjadi semakin tampak. Meskipun tak lagi menunjukkan karomah luar biasa, ia memperlihatkan bagaimana hidup dalam kesederhanaan yang penuh keikhlasan bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar. Ia tidak lagi mempedulikan gemerlap kekuatan luar yang dapat dipamerkan. Saridin memilih untuk mengajarkan bahwa dakwah yang sejati adalah tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan penuh integritas, bagaimana sebuah tindakan bisa mencerminkan akhlak Islam yang sejati. Namun, meskipun banyak yang menerima pendekatan ini, beberapa kalangan mulai mengkritik.
Mereka merasa bahwa dakwah tanpa bukti yang nyata, tanpa adanya keajaiban, akan kehilangan daya tarik. Saridin dengan sabar mendengar kritik-kritik itu, namun hatinya tetap pada prinsip yang diyakini. Suatu hari, saat di tengah pengajaran di pesantren, sebuah tantangan datang dari salah satu tokoh konservatif yang sangat dihormati oleh masyarakat, Pati. Dengan tegas ia menyampaikan bahwa tanpa menunjukkan karomah yang jelas, dakwah Saridin tidak akan bertahan lama. Apa artinya ajaran ini jika tidak ada bukti yang bisa dilihat mata? Kata sang tokoh itu dengan suara keras. Kata-kata itu membuat sebagian orang ragu. Mungkin mereka benar, dakwah Saridin yang sederhana dan tanpa kemegahan karomah bisa saja luntur. Tetapi Saridin tidak terpengaruh. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang lebih sulit, namun lebih murni. Ia mengerti bahwa dakwah tidak selalu membutuhkan pengaruh fisik yang luar biasa, melainkan keteguhan hati dan pengabdian tulus pada umat. Keteguhan Saridin menghadapi keraguan mulai diuji. Terkadang saat malam menjelang, ia merasa terisolasi dalam pemikiran-pemikirannya. Namun ia tahu bahwa jika ia menyerah pada tuntutan untuk kembali memamerkan karomah, maka ia akan mengorbankan inti dari dakwah itu sendiri. Dakwah ini bukan tentang aku, tapi tentang umat, bisik Saridin pada dirinya sendiri. Dengan sabar ia terus mengajarkan tentang hidup yang penuh kasih, tentang menyelami makna kejujuran dalam setiap tindakan. Pesan-pesan sederhana ini mulai meresap di hati orang-orang. Bahkan mereka yang awalnya skeptis mulai melihat perubahan yang nyata dalam hidup mereka. Sebuah perubahan yang jauh lebih besar dari sekedar keajaiban semata. Hari demi hari berlalu, dan keberhasilan Saridin dalam mengubah cara pandang masyarakat Pati mulai terasa nyata. Tidak ada lagi orang yang mendambakan keajaiban atau karomah untuk mempercayai ajaran yang ia sampaikan. Masyarakat Pati mulai memahami bahwa Islam bukan hanya tentang tampilan luar atau tanda-tanda yang terlihat oleh mata, tetapi tentang bagaimana membentuk kehidupan yang penuh kedamaian dalam setiap langkah. Saridin merasa bahwa ini adalah kemenangan sejati, kemenangan atas hati-hati yang dulunya ragu, dan kemenangan atas prinsip hidup yang ia perjuangkan dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Ia tak lagi merasa perlu membuktikan apa-apa. Yang penting, ajaran Islam yang ia bawa sudah tertanam dalam hati umat. Itulah karomah yang sesungguhnya, bukan hanya pada hal-hal yang tampak, tetapi pada kedalaman batin yang tulus dan murni. Setelah melewati perjalanan yang penuh tantangan, Saridin mulai merasakan buah dari dakwahnya yang penuh kesederhanaan. Dakwahnya yang mengutamakan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Masyarakat Pati yang sebelumnya skeptis mulai melihat bahwa ajaran agama yang Saridin sampaikan bukan hanya untuk dimengerti, tetapi juga untuk dijalani. Mereka tak hanya terkesan dengan ilmu agama, tetapi juga dengan cara hidup Saridin yang penuh dengan kejujuran, kerendahan hati, dan kasih sayang. Masyarakat semakin datang untuk belajar, mencari ketenangan, dan menjadikan pesantren Saridin sebagai tempat yang memberikan pencerahan, tak hanya dalam hal agama, tetapi juga kehidupan. Namun, tak hanya masyarakat biasa yang mulai mengakui Saridin, tetapi juga para wali dan tokoh agama lainnya. Mereka mulai melihat bahwa Saridin, yang semula dikenal hanya karena karomahnya, kini menjadi seorang pemimpin spiritual yang lebih bijaksana. Salah satunya adalah Sunan Kudus. Dulu, Sunan Kudus mengusir Saridin karena kekhawatirannya terhadap penggunaan kesaktian dalam dakwah. Namun, kini ia mulai menyadari perubahan pada Saridin. Ia melihat bahwa Saridin telah menemukan keseimbangan yang tepat antara kesaktian dan dakwah yang lebih murni. Bagi Sunan Kudus, Saridin kini bukan hanya seorang yang memiliki keajaiban, tetapi juga seorang yang bijaksana dalam menyampaikan ajaran Islam. Sunan Kudus yang dulu enggan mendekat, kini mulai membuka diri untuk berdialog dan saling bertukar pandangan dengan Saridin. Selain itu, wali-wali lain yang sebelumnya skeptis terhadap pendekatan Saridin,
juga mulai menerima perubahan yang ada. Mereka mengakui bahwa Saridin bukan hanya memiliki ilmu agama yang mendalam, tetapi juga bijaksana dalam membimbing umat. Saridin tidak hanya berbicara tentang agama, tetapi lebih penting lagi, ia menunjukkan bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, dengan cara yang lebih dekat dengan masyarakat. Namun, meskipun pengakuan dari para wali datang, Saridin tetap menjaga sikap rendah hati. Ia sadar bahwa pengakuan dari sesama wali atau masyarakat bukanlah tujuan utamanya. Baginya, yang lebih penting adalah bagaimana umat bisa memahami ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saridin merasa bahwa keberhasilan dakwahnya bukan diukur dari banyaknya pengikut, tetapi dari seberapa besar perubahan yang dapat terjadi dalam hidup mereka. Keberhasilan baginya adalah saat orang-orang mampu hidup lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan Tuhan. Sekarang, dengan semakin banyak pengakuan datang, Saridin merasa bahwa perjalanannya dalam dakwah telah mencapai titik yang lebih matang. Ia merasa lebih tenang dan yakin bahwa apa yang ia lakukan telah diterima oleh umat dan memberikan manfaat bagi mereka. Saridin tahu bahwa ia telah berada di jalan yang benar, dan dengan penuh keyakinan, ia siap melanjutkan misinya untuk menyebarkan kasih sayang, ketulusan, dan kedamaian. Ia tahu bahwa dakwah sejati adalah tentang menyentuh hati umat, bukan hanya tampilan luar atau keajaiban yang terlihat oleh mata, tetapi yang terpenting adalah apa yang ada di dalam hati setiap umat. Saridin kini berdiri di puncak perjalanan dakwahnya, dengan hati yang penuh ketenangan. Semua tantangan yang ia hadapi, mulai dari ujian di pesantren Sunan Kudus hingga keraguan dalam dirinya, kini terasa seperti jejak yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam. Di balik semua itu, ia menyadari bahwa dirinya telah berkembang menjadi seorang wali yang jauh lebih bijaksana. Ia telah menanggalkan ambisi untuk menunjukkan karomah dan kesaktian, dan menyadari bahwa itu semua bukanlah tujuan akhir dari dakwah. Semua yang ia lakukan hanyalah sarana untuk menyampaikan pesan Tuhan dengan cara yang lebih bijak, penuh kasih, dan dengan hati yang tulus. Dengan pemahaman itu, Saridin melihat betapa besar perubahan yang telah ia bawa bagi masyarakat Pati. Pesantren yang ia dirikan kini bukan hanya tempat belajar, tetapi menjadi pusat perubahan yang menanamkan ajaran Islam yang murni dan sederhana. Santri yang dulunya datang mencari ilmu agama, kini kembali ke masyarakat sebagai ulama dan pemimpin yang membawa ajaran tersebut ke daerah-daerah lain. Mereka tak hanya mengagumi apa yang telah Saridin ajarkan, tetapi mereka menerapkan prinsip-prinsip kehidupan yang lebih dekat dengan esensi ajaran Islam. Saridin merasa bangga melihat generasi-generasi baru ini yang dengan rendah hati dan penuh keyakinan melanjutkan misi dakwah yang telah ia mulai. Namun, meskipun melihat semua pencapaiannya, Saridin tidak merasa puas. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, yang masih harus ia temukan. Ia tahu bahwa hidupnya bukan hanya untuk membangun pesantren dan mengajarkan ilmu. Tugas utamanya belum selesai. Saridin mulai merenung lebih dalam tentang makna hidup dan bagaimana ia bisa meninggalkan warisan yang lebih abadi. Ia tidak hanya ingin dikenang sebagai seorang wali atau pendakwah, tetapi sebagai seseorang yang menemukan tujuan sejati dalam hidupnya. Ia merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang ajaran yang ia sampaikan, tetapi juga tentang bagaimana ia menemukan kedamaian dalam diri dan tujuan hidup yang lebih luas. Pada masa-masa akhir hidupnya, Saridin semakin sering berintrospeksi. Ia menghabiskan waktu lebih banyak dalam keheningan, mencari kedamaian dalam hatinya, dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa pencarian spiritual ini adalah sebuah perjalanan yang tiada akhir. Setiap langkah yang diambilnya bukanlah langkah menuju sebuah tujuan yang konkret, melainkan langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat hidup, penciptaan, dan tujuan akhir dari segala sesuatu. Saridin memahami bahwa hidup adalah perjalanan spiritual yang tiada habisnya, dan bahwa setiap hari
adalah kesempatan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Akhirnya, Saridin mencapai titik di mana hatinya benar-benar tenang. Dalam kedamaian itu, ia menutup matanya dan meninggalkan dunia ini dengan penuh ketenangan. Tanpa ada rasa takut atau penyesalan, ia merasa siap menghadap Tuhan. Meskipun tubuhnya kini tiada, ajaran-ajaran yang ia sampaikan dan warisan yang ia tinggalkan akan terus hidup melalui generasi-generasi yang telah ia didik. Saridin mengakhiri perjalanan hidupnya dengan penuh ketenangan, dan dunia mengenangnya bukan hanya sebagai seorang wali, tetapi juga sebagai seorang yang telah menemukan tujuan sejati dalam hidupnya. Warisannya, yang bukan hanya berupa ilmu, tetapi juga tentang bagaimana hidup dengan tulus dan penuh cinta kasih, akan terus menginspirasi umat Islam di tanah Jawa, dan bahkan jauh melampaui itu. Setelah wafatnya Saridin, yang lebih dikenal sebagai Syekh Jangkung, masyarakat Pati dan sekitarnya merasakan kehilangan yang mendalam. Meskipun tubuhnya telah tiada, ajaran dan teladan hidupnya tetap hidup dalam hati banyak orang. Makam Syekh Jangkung di Pati kini menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah. Mereka datang untuk mengambil berkah, merenungkan ajaran-ajaran yang telah ia tinggalkan, dan mencari kedamaian batin. Setiap doa yang dipanjatkan di makamnya seperti membawa kembali semangat dakwah yang telah Saridin sebarkan selama hidupnya. Makam Syekh Jangkung bukan hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi seorang wali besar, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan ajaran yang ia wariskan. Di sana, banyak orang datang untuk berdoa dan berharap mendapatkan petunjuk spiritual. Sebagian besar dari mereka datang untuk merenungkan kehidupan dan perjuangan Saridin dalam menyebarkan Islam dengan cara yang lebih sederhana dan penuh kasih. Saridin tidak hanya meninggalkan jejak fisik berupa makam, tetapi juga meninggalkan bekas yang mendalam dalam setiap jiwa yang pernah mendengarkan dakwahnya. Keberadaan makam ini menjadi saksi bisu dari warisan ajaran yang tak lekang oleh waktu. Pesantren yang didirikan oleh Syekh Jangkung terus berkembang pesat meskipun ia sudah tiada. Pengaruh ajaran yang telah ditanamkan oleh Saridin masih terus dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya. Para santri yang pernah belajar darinya kini menyebarkan ajaran yang lebih dekat dengan esensi Islam. Mereka mengajarkan tentang hidup yang sederhana dan jauh dari kesaktian yang semata-mata diperlihatkan kepada orang lain. Banyak di antara murid-muridnya yang kini menjadi ulama dan pemimpin yang menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang lebih humanis, dengan menekankan ketulusan hati dan kasih sayang dalam berdakwah, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Syekh Jangkung. Meskipun Saridin telah meninggalkan dunia ini, banyak orang yang mengenangnya bukan hanya sebagai seorang wali yang memiliki karomah, tetapi juga sebagai seorang pemimpin spiritual yang bijaksana. Ajarannya tentang kesederhanaan, kerendahan hati, juri kesulusannya dalam berdakwah telah menginspirasi banyak orang untuk hidup dengan lebih baik. Syekh Jangkung telah meninggalkan warisan yang lebih besar daripada sekadar kesaktiannya. Sebuah teladan hidup yang penuh kasih, kedamaian, dan penerimaan terhadap sesama. Warisan ini menjadi fondasi yang kokoh bagi banyak orang untuk terus melanjutkan perjalanan hidup mereka dengan lebih bijaksana dan penuh pengabdian. Meskipun Syekh Jangkung sudah tiada, warisannya tetap hidup dalam ajaran dan pengaruhnya yang abadi. Para peziarah yang datang ke makamnya seringkali merasa bahwa mereka bisa merasakan kedamaian dan kedalaman spiritual yang ia wariskan. Saridin mengajarkan bahwa tujuan hidup yang sesungguhnya bukanlah untuk mencari kemegahan atau keajaiban, tetapi hidup dengan niat yang tulus, hati yang bersih, dan pengabdian yang penuh kepada Tuhan dan sesama. Melalui ajaran-ajaran ini, nama Syekh Jangkung tetap dikenang, dan pengaruhnya akan terus hidup dalam perjalanan dakwah Islam yang tak pernah berhenti. Perjalanan hidup Syekh Jangkung atau Saridin penuh dengan pembelajaran berharga yang bisa dijadikan teladan untuk umat Islam di masa sekarang. Dari kehidupan yang awalnya penuh dengan karomah, hingga akhirnya menemukan jalan dakwah yang lebih
Sederhana Syekh Jangkung mengajarkan kita tentang pentingnya kesederhanaan, ketulusan, dan pengabdian kepada Tuhan. Kisah hidupnya menunjukkan bahwa untuk menjadi seorang wali sejati, kita harus mampu menjaga keseimbangan antara kemampuan luar biasa dengan sikap rendah hati serta pengabdian yang tulus. Saridin membuktikan bahwa menjadi seorang pemimpin spiritual tidak harus dengan menonjolkan keajaiban, tetapi dengan bagaimana kita hidup sesuai dengan nilai-nilai agama yang diajarkan. Salah satu pelajaran utama yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Saridin adalah bahwa kesaktian dan keajaiban bukanlah tujuan utama dalam berdakwah. Meskipun ia memiliki karomah yang luar biasa, Saridin akhirnya menyadari bahwa yang lebih penting adalah bagaimana ajaran yang ia sampaikan dapat menyentuh hati umat dan memberi dampak positif dalam kehidupan mereka. Dakwah yang sesungguhnya adalah dakwah yang mengedepankan ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang kepada sesama, bukan hanya sekadar menunjukkan kekuatan atau kemampuan luar biasa. Ia mengajarkan bahwa keberhasilan dakwah terletak pada pengaruhnya terhadap kehidupan umat, bukan pada apa yang tampak di luar. Kisah Saridin juga mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan spiritual, ujian adalah bagian yang tak terpisahkan. Ia menghadapi berbagai ujian, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari orang lain, terutama saat ia merasa terjebak dalam penggunaan karomah yang berlebihan. Namun, setiap ujian itu membawanya kepada pemahaman yang lebih dalam tentang arti dakwah yang sebenarnya. Dia hanya mengandalkan kekuatan yang dimilikinya, tetapi mulai mengutamakan pengajaran yang lebih bijaksana dan mendalam. Saridin mengajarkan kita bahwa ujian bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan tantangan yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih matang dalam menjalankan misi hidup. Selain itu, perjalanan hidup Saridin mengajarkan pentingnya introspeksi dan perbaikan diri. Ia tidak takut untuk mengakui kekurangan dan merubah cara berdakwahnya. Meskipun itu bertentangan dengan ekspektasi banyak orang yang mengagumi karomahnya. Ini adalah contoh penting tentang keberanian untuk berubah dan mengadaptasi diri dalam menjalani misi hidup yang lebih besar, yaitu menyampaikan kebaikan dan mendekatkan umat kepada Tuhan dengan cara yang lebih manusiawi dan penuh cinta kasih. Saridin mengajarkan kita bahwa perubahan adalah bagian dari proses menuju kesempurnaan. Dan keberanian untuk berubah adalah kunci untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai penutup, kisah hidup Syekh Jangkung mengingatkan kita bahwa keberhasilan dalam dakwah bukanlah tentang mendapatkan pengakuan atau memamerkan keajaiban, tetapi tentang bagaimana kita bisa membawa perubahan positif dalam kehidupan orang lain. Dengan mengikuti jejak Syekh Jangkung, kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan Tuhan. Warisan ajaran dan nilai-nilai yang ia tinggalkan akan terus hidup, menjadi pedoman bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan yang penuh makna dan tujuan. Syekh Jangkung telah menunjukkan kepada kita bahwa tujuan hidup yang sesungguhnya adalah membawa kebaikan bagi sesama, dan dengan itu kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Kisah hidup Syekh Jangkung Saridin adalah perjalanan panjang dari seorang santri yang memiliki karomah luar biasa hingga akhirnya menjadi seorang wali besar yang mengajarkan umat untuk hidup dalam kesederhanaan, ketulusan, dan kedamaian. Perjalanan ini penuh dengan tantangan dan ujian, namun Saridin berhasil menemukan esensi sejati dari dakwah Islam yang bukan hanya tentang kesaktian, tetapi tentang menyampaikan pesan Tuhan dengan penuh kasih dan rendah hati. Saridin menunjukkan bahwa menjadi seorang wali sejati bukan tentang menonjolkan diri, melainkan tentang bagaimana hidup untuk memberi manfaat bagi orang lain dengan cara yang lebih manusiawi dan penuh cinta. Warisan yang ditinggalkan oleh Syekh Jangkung tidak hanya berupa pesan-pesan spiritual yang mendalam, tetapi juga sebuah teladan hidup yang penuh dengan hikmah. Melalui perjalanan hidupnya, kita diajarkan bahwa kehidupan spiritual yang sejati harus mengedepankan pengabdian, bukan sekadar pengakuan atau keajaiban.
Dakwah yang paling murni adalah yang datang dari hati yang tulus, yang mampu menyentuh jiwa orang lain dan mengubah mereka untuk hidup lebih baik. Syekh Jangkung mengajarkan kita bahwa kualitas hidup spiritual terletak pada ketulusan niat dan kesediaan untuk terus berbuat baik, tanpa pamrih. Selain itu, ajaran Syekh Jangkung juga mengingatkan kita bahwa tidak ada jalan yang mulus dalam hidup, dan setiap ujian adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Saridin melalui berbagai cobaan, baik dari luar maupun dalam dirinya sendiri, dan melalui semua itu ia belajar untuk terus memperbaiki diri. Ia mengajarkan kita bahwa kesadaran diri dan kemampuan untuk introspeksi adalah bagian penting dari perjalanan spiritual yang sejati. Dengan setiap ujian yang datang, kita belajar untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Makam Syekh Jangkung di Pati tetap menjadi tempat yang penuh berkah dan banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Juni makam ini tidak hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga simbol dari warisan ajaran yang abadi. Pengaruhnya dalam dakwah Islam, terutama di wilayah Jawa, terus terasa hingga kini, melalui pesan-pesan yang ia tinggalkan tentang pentingnya hidup dengan nilai-nilai ketulusan, kesederhanaan, dan kasih sayang. Makamnya menjadi saksi bisu dari perjalanan hidup seorang wali yang meninggalkan jejak tak terhapuskan di hati umat. Sebagai penutup, kisah Syekh Jangkung mengajarkan kita bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakangnya, memiliki potensi untuk menjalani hidup yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan. Kita semua bisa belajar dari teladan Saridin untuk hidup dengan lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih rendah hati. Warisan dakwah yang ia tinggalkan adalah harta yang tak ternilai, yang akan terus hidup di hati setiap orang yang belajar darinya. Sebuah teladan hidup yang mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang kita, tetapi tentang bagaimana kita memberi manfaat bagi sesama dengan tulus dan penuh cinta.